Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Purnamawati dengan NIM 21041011184. Saya merupakan mahasiswa pertukaran dari Universitas PGRI Madiun. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jati Diri PGRI yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Abidin Syah, Magister Pendidikan, dengan judul Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis atau biasa disingkat APKS PGRI di Jawa Tengah dan kegiatannya. Baik, pada slide pertama terdapat judul mengenai Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis atau disingkat APKS PGRI Jawa Tengah dan kegiatannya. Selanjutnya di slide kedua ada materi pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas empat materi pokok, yaitu mengenai pengertian APKS PGRI, dan yang kedua tujuan APKS PGRI, dan yang ketiga peran APKS PGRI, dan keempat kegiatan APKS PGRI itu sendiri di wilayah Jawa Tengah. Dan yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan asosiasi itu? Jadi, asosiasi profesi dan keahlian sejenis itu biasa disingkat menjadi APKS, yang dimana merupakan organisasi yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengembangkan profesi serta keahlian sejenis di suatu wilayah atau bidang tertentu. Oke, selanjutnya ada tujuan. Jadi untuk tujuan sendiri tentunya untuk APKS PGRI terutama di wilayah Jawa Tengah itu sangatlah banyak. Namun akan saya sampaikan salah satu tujuan yang paling utama, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang berfokus pada perbaikan kualitas pendidikan guru. Nah, organisasi ini melakukan penelitian dan analisis kebijakan pendidikan serta menyediakan sumber daya pendidikan yang relevan untuk mendukung pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. APKS PGRI bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait lainnya untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada penelitian ilmiah. Mereka juga berperan sebagai penghubung antara para peneliti, praktisi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kolaborasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan guru di Indonesia. Nah, sekarang di slide selanjutnya ada materi pembahasan mengenai peranan. Nah, di sini peranan itu sendiri saya ambil 4 contoh, dan yang pertama ada penelitian dan analisis kebijakan. Nah, di dalam penelitian dan analisis kebijakan itu sendiri, APKS PGRI melakukan penelitian dan analisis kebijakan pendidikan untuk memahami tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan guru. Mereka menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti dan strategi yang efektif. Baik, yang kedua ada rekomendasi kebijakan. Nah, di sini APKS PGRI menyusun rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru. Nah, rekomendasi ini diberikan kepada pemerintah dan lembaga terkait lainnya sebagai panduan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada advokasi dan kolaborasi jaringan. APKS PGRI berperan sebagai advokat dalam meningkatkan perhatian terhadap isu-isu pendidikan yang terbaru. Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan guru inilah mereka akan melakukan kampanye, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan bekerja sama dengan organisasi lain untuk memperjuangkan perbaikan sistem pendidikan yang ada. Selanjutnya ada kolaborasi dan jaringan. Nah, di sini yang dimaksud itu APKS PGRI berfungsi sebagai penghubung antar peneliti, praktisi pendidikan, dan pemangku adat kepentingan lainnya. Mereka mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar para ahli pendidikan guna memperkuat praktik pendidikan yang efektif dan relevan, dan tentunya juga inovatif.
Dan yang terakhir, yang keempat, ada pengembangan sumber daya. Nah, di sini yang dimaksud APKS PGRI juga menyediakan sumber daya pendidikan yang relevan bagi guru dan praktisi kependidikan lainnya. Mereka menghasilkan publikasi, panduan, dan bahan ajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di kelas. Next slide, ada kegiatan APKS PGRI tentunya di wilayah Jawa Tengah itu sendiri. Nah, di sini saya ambil 5 contoh, dan yang pertama ada penelitian dan studi. Baik, penelitian dan studi ini sendiri di APKS PGRI Jawa Tengah, mereka melakukan penelitian dan studi terkait kebijakan pendidikan dan sumber daya guru di wilayah Jawa Tengah tentunya. Dan hal ini meliputi pengumpulan data, menganalisis kebijakan yang ada, dan menghasilkan laporan atau publikasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Nah, untuk yang kedua ada pelatihan dan workshop. APKS PGRI Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk guru dan praktisi pendidikan lainnya, dengan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan pengetahuan guru serta memperkenalkan inovasi pendidikan yang relevan. Berikutnya, yang ketiga ada seminar dan konferensi. Yang dimaksudkan APKS PGRI Jawa Tengah juga dapat mengadakan seminar atau konferensi pendidikan yang dapat melibatkan para ahli, praktisi, pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Dan acara ini tentunya bertujuan untuk memperluas pemahaman dan mendiskusikan isu-isu terkini yang ada di dalam sebuah pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada advokasi dan pengarahan kebijakan. Kebijakan dari APKS PGRI Jawa Tengah dapat dilakukan melalui advokasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dalam hal pendidikan tentunya. Mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan atau forum kebijakan untuk menyampaikan pandangan atau rekomendasi dari mereka. Terus selanjutnya ada penyediaan sumber daya. APKS PGRI juga di wilayah Jawa Tengah dapat menyediakan sumber daya pendidikan berupa bukti, panduan, atau materi pembelajaran yang relevan bagi guru dan praktisi pendidikan di wilayah tersebut. Sumber daya ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Akhir dari presentasi ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai jadi APKS PGRI itu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru di Indonesia. APKS PGRI memiliki cabang-cabang di berbagai wilayah tentunya di Indonesia, dan termasuk Jawa Tengah adalah salah satu wilayah cabang dari APKS PGRI Pusat. Hal ini memungkinkan mereka untuk berfokus pada isu-isu pendidikan yang spesifik dan memperjuangkan perbaikan pendidikan di tingkat regional. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.